Jadi bolak-balik aja pekerjaan saya gitu loh. Benar-benar. Tapi masih banyak membantu untuk sertifikat halal ya, terutama betul ya, karena terutama yang terkait dengan UMKM, Pak. Ini kan banyak kalau ditanya UMKM itu masalahnya apa, banyak begitu aja. Benar sekali. Karena begini, Pak, terutama UMK ya, mikro kecil. Itu permasalahannya pada dia tidak mau diribeti. Nah, jawaban itu harus dijawab bahwa dia harus fokus produksi. Ya, saya katakan ya benar. Jadi tidak boleh kita itu memaksa dia untuk masuk pada ranah administrasi. Iya, benar, Prof. Itu yang harus disolusi sebenarnya. Betul. Bisa dibantu dengan orang lain misalnya ya, Prof ya. Kalau misalnya dia. Makanya ini saya bicara dengan Kadin ini gimana. Betul. Pak Ayud ini. Iya. Assalamualaikum Pak Ayud. Waalaikumsalam Mas Iko. Izin baru gabung. Ya, ini ada Pak Iko, Pak Doni dari Surabaya. Oh, Pak Iko, selamat pagi. Pagi Bapak, Assalamualaikum, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Ada juga Prof Sukoso di sini, Pak Iko. Iya, salam kenal Pak Profesor. Iya, Pak Iko, makasih Surabaya. Iya, Bapak. Itu sugeng semua, sehat semua. Logistik nih Pak Joni. Siapa? Ayud? Pak Iko ini di bidang logistik. Nah, ini yang di bidang logistik ya? Ya, Pak. Pernah ngirim kambing ke mana? Ke Brunei kalau nggak salah pakai pesawat kok, Pak. Wow. Ya. Terus Bapak-bapak, Ibu yang sudah hadir nih, mohon maaf. Ini udah dimulai belum Pak? Tunggu sebentar ya Pak. Iya. Oh belum ya, kita santai dulu aja. Siap. Jadi izin sharing info, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi saya kebetulan memang background-nya di international logistik, lebih tepatnya di international air cargo management. Saya lama di Malaysia Air Cargo, di Mandala Tiger, dan di Virgin Australia. Dan sekarang lebih banyak di international logistiknya di pusat logistik Dikat sama Air Medivac itu untuk apa namanya, untuk evakuasi medis. Kemudian terkait itu profesional Pak. Sedangkan di UKM beberapa tahun ini saya membuat yayasan, namanya Yayasan Bergerak Bersama Mendunia. Wow. Itu brandingnya adalah UKM Mendunia Foundation. Betul. Yang memang tujuannya adalah mencetak eksportir. Jadi UKM jadi real eksportir. Yang selama ini UKM hanya jadi supplier ke eksportir orang lain. Pak Iku udah masuk nih Pak Ayud di grup kita peningkatan ekspor. Belum kayaknya Pak Iko ya. Pak Iko boleh nanti nomornya biar kita masukkan karena kita juga bersama Prof Sukoso di sini melakukan hal yang sama Pak, supaya kita jangan nomor 5 di ASEAN, setidaknya nomor 1 Pak di ASEAN gitu. Betul. Jadi kami bersinergi dengan siapa saja. Kebetulan dengan Kemendesa ini hari Minggu besok kami ke NTT, ke Ngada. Itu adalah untuk pemasaran produk lokal, peningkatan pemasaran produk desa, produk daerah ya. Dan dengan Dirjen Bea Cukai kami sudah merilis namanya personal eksportir yang sudah melakukan NIB pemberian SPB secara mandiri. Jadi sudah terdaftar di Bea Cukai dan itu se-Indonesia baru dirilis di Gresik bulan Februari kemarin, Pak. Jadi kami punya metode namanya ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Digital teknologinya itu terkait sama pemasaran karena sekarang kan eranya digital, Pak. Jadi dan kami tidak menggunakan salah satu platform, tetapi kita multi platform. Mana yang bisa digunakan yang lebih efisien karena kan teknologi berkembang, tidak hanya satu platform yang berkembang. Jadi kita bermain di ombak yang sudah mereka buat, gitu. Dan itu pemasarannya mulai yang marketplace, non marketplace atau metode search engine optimization. Dan kita memang eksportirnya kita sebut sebagai jadi ekspor mudah berbasis digital teknologi
dimulai atau berawal dari personal eksportir berkembang menjadi corporate eksportir. Bagus, Pak. Nah, karena kami tahu persis bagaimana UKM susah dari zaman dulu sampai sekarang distandarisasi. Jadi kita harus paham UKM itu bagaimana sampai kapanpun itu yang mereka berkembang, konsep apapun adalah inovasi improvisasi secara mandiri. Jadi inovasi kalau bicara standarisasi Sabang sampai Merauke dengan multi produk komoditi, multi produk budaya, multi produk makanan susah dimodifikasi. Apalagi kalau kita ngeliat di pasar Hong Kong, Bapak, itu yang dilakukan Filipina, yang dilakukan Vietnam sama Kamboja, itu mereka produk yang masuk ke sana unstandarisasi, Pak. Artinya kita juga bisa menguasai produk-produk kita di pasar internasional dengan kategori personal eksportir, ya melalui fasilitas kurir dan lain-lainnya yang less regulation, tapi approved less regulation. Dan Bapak Ibu perlu ketahui dari Surabaya ke Hong Kong yang pakai Garuda tiap Sabtu pagi itu kurang lebih keisi 30 ton, semuanya produk UKM dan sifatnya bukan corporate. Iya. Artinya non sewu ini real kenyataan di lapangan. Mereka tidak berbicara tentang BPOM, mereka tidak berbicara tentang PIRT karena PIRT tidak dikenal di Hong Kong kan gitu kan. Nah, ini memang sekupnya adalah personal eksportir. Nanti kalau mereka sudah mengarah ke corporate eksportir yang berbadan hukum, arahnya kan ke sana nih. Itu sifatnya nanti B2B. B2B. Nah, jadi bagaimana meningkatkan ekspor ya? Meningkatkan ekspor adalah kita mensosialisasikan ekspor dari yang paling kecil, yang paling mudah dari personal eksportir, dari barang yang satuan. Tujuannya adalah branding up produk Indonesia di pasar internasional. Apapun seleksi di sana, itu nanti market yang menseleksi, yang mengkurasi itu adalah market, bukan kita yang mengkuras. Gitu. Jadi ini sama sebetulnya produk-produk Cina kenapa masuk ke Indonesia. Dari awal produk Cina ke sini itu standarisasinya unstandarisasi. Ingat dulu pada motor yang namanya Jialing yang sebulan 2 bulan rusak semua kan gitu kan. Tapi ini kan seleksi market. Sekarang udah cukup mendominasi. Pak Edi Ganevo kayaknya udah masuk nih, Pak Ayut. Pak Edi Ganevo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ayut. Pagi, Pak Isnandar. Pagi semuanya. Pagi. Mbak Woro juga dari Belgia sudah masuk, sudah join. Ya, pagi semuanya. Pagi Mbak Woro dari Belgia ya. Masih subuh banget di sini pagi. Lebih UMKM ya, Mbak. Sudah bergabung pagi-pagi. Sama-sama, Pak. Senang rasanya bisa bergabung di sini. Bentar ya, saya siapkan dulu sebentar. Tadi saya mendukung apa yang disampaikan Pak Iku dengan menyebut kaum muda. Terus kita lihat juga wanita di sini banyak, Mbak Woro ya, Mbak Dini dan lain-lain. Prof. Sukoso sering mengatakan bahwa ya kalau kaum ibu kita ini kita berdayakan, dampak ekonominya luar biasa, termasuk misalnya penanganan COVID nih Pak Iku. Kaum ibu kan biasanya lebih tertib, lebih disiplin ya. Betul. Kalau dibilang nanti kalau kalian sakit, ibu nggak ngurusin gitu ya. Kalau kalian nggak pakai masker, prokes gitu ya, akhirnya lebih tertib gitu. Sama juga Pak Iku, kalau di bidang ekspor ini, dua tadi kuncinya menurut saya Pak. Kaum muda, kaum wanita atau perempuan, wow luar biasa. Nggak mustahil Pak. Kita nomor 1 Pak Iku di ASEAN. Iya betul, jadi UMKM itu kan identik dengan usaha mak-mak ke mak-mak Pak. Benar. Nah, kita rubah menjadi usaha mak-mak kekinian mendunia. Karena produknya produk mak-mak semua sebenarnya gitu. Benar. Kalau kita bicara produk kreatif mak-mak yang EcoPrint itu produksi mak-mak ya. EcoPrint itu di sini harganya berapa, di pasar Eropa harganya berapa. Luar biasa nilai ekonominya, dan itu tidak perlu nunggu satu kontainer dan tidak perlu nunggu buyer. Kita pakai digital marketing yang kekinian, yang milenial. Ya, ini sudah luar biasa karena hackernya dunia di Indonesia semua. Oh maaf, maksudnya. Oke, Bapak-bapak Ibu, sudah hadir beberapa dan Ketua Umum Kali Indonesia juga sudah hadir. Jadi mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, Bismillah. Pak Edi Ganevo sudah bisa join Pak? Apakah sudah
Pak Edi Ganevo, apa masih di jalan, apa sudah bisa, Pak? Ini juga ada Pak Raden Teddy, Ketua Umum UMKM Naik Kelas, Pak. Pak Teddy, apa kabar? Assalamualaikum, Pak Teddy. Siap. Assalamualaikum. Salam. Bucik dari Jakarta. Oke, terima kasih. Apa kabar? Mungkin di mute dulu. Alhamdulillah, ya, kabar baik. Pak Joni, Sinaga, dan lain-lain. Alhamdulillah kabar baik. Silakan Pak Yud. Baik, kita sudah jam 10:10 ya Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber. Ini adalah semua narasumber yang pernah hadir di acara webinar yang kita adakan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jadi semua yang hadir pada hari ini adalah pejuang-pejuang UMKM yang rela, seperti Mbak Woro pagi-pagi masih subuh ya Mbak di Belgia ya. Jadi semua menyempatkan waktunya untuk membantu teman-teman UMKM di Indonesia. Pada hari ini temanya kita adalah halal bihalal sama rembuk UMKM dan diaspora kita yang ada di mancanegara. Jadi hari ini kita lebih sedikit non formal ya, jadi nggak usah terlalu formal saya pikir. Jadi kita bisa sekaligus mendapatkan informasi dari teman-teman dari semua pihak. Ada yang dari pemerintahan, ada yang dari instansi dalam perizinan yang dibutuhkan UMKM, ada yang dari Kadin, teman-teman Kadin juga, dan teman-teman para pejuang UMKM di seluruh Indonesia, dan teman-teman anggota UMKM Naik Kelas di seluruh Indonesia. Untuk sebelum kita memulai acara pagi ini, mungkin ada baiknya kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Saya coba siapkan sebentar Bapak Ibu. Dari mana, Mbak? Dari mana ini? Indonesia ada air dan pada ragu. Di sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya.
kita dengarkan tadi lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan bisa semangat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Kamarut Tamam, nama lengkapnya, biasa dipanggil Ayut. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum kenal. Jadi saya adalah Ketua Komite Pengembangan dan Pelatihan UMKM di Indonesia dan juga adalah Wakil Ketua Komunitas UMKM Neklas Indonesia, founder dari workshop wirausaha UKM yang kita dirikan. Jadi kita memang berkecimpung di bidang pendampingan teman-teman UMKM. Jadi pada pagi ini kita coba menghadirkan semua narasumber yang pernah kita hadirkan dalam kegiatan acara kita untuk saling berbagi informasi dan duduk bareng, memecahkan persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan dari teman-teman kita UMKM agar persoalan ini bisa teratasi dengan baik. Nah, di sesi pertama nanti kita akan mendengarkan presentasi dari semua narasumber yang sudah hadir. Mungkin kita bagi dua. Ada teman-teman yang diaspora yang mungkin di luar negeri waktunya masih pagi sekali. Nanti mungkin di sesi siang nanti akan berdiskusi lebih lanjut. Dan seperti biasa sebelum kita memulai acara, kita dengarkan dulu pengarahan dan pembukaan dari Ketua Kadin Indonesia Bapak Edi Ganevo. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Pak Edi. Terima kasih Pak Ayut. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah segala puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat ilahi Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, kenikmatan, termasuk pada pagi ini kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka halal bihalal Republik UMKM dan diaspora global. Kita semua tentunya tetap bersemangat dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM supaya mereka bisa tetap berusaha, berdagang, berjualan, baik lokal maupun antar negara. Karena itu kami ucapkan terima kasih pada yang terhormat yang hadir di sini, Pak Joni Sinaga, saya lihat tadi sudah ada Pak Joko Rinaldi, Pak Sukoso juga, Profesor Sukoso, Pak Hari Swasono, Bu Anissa, Bu Kartini, Bu Oktavina Rombe, Pak Teguh, Bu Fatmi, kemudian Pak Suryo Tutuko ya, Pak udah hadir belum ya? Bu Emma Setiawati, Pak Iskandar, Pak Iko Sukma, Pak Bu Retno, Bu Rini, Bu Indriati, ini dari Kesehatan DKI, kemudian Pak Sidirana, serta Pak Ayut sendiri, dan teman-teman lain yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rembuk kita hari ini dapat mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, dan mudah-mudahan akan memberikan solusi untuk kedepannya bagi peningkatan perekonomian Indonesia dan khususnya adalah meningkatkan kualitas UMKM kita agar mereka naik kelas, bisa memasarkan produk-produk yang lebih baik dan diterima di negara luar daripada Indonesia. Pak Ayut, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya, dan semoga kita selalu diberi keberkahan, kesehatan, kenikmatan oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin kita karena banyak sekali di sini narasumber yang hadir, tentunya butuh waktu yang cukup panjang dan kita
saya sadari tidak bisa berpanjang-panjang juga berbicara di sini. Semoga kita akan mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih Pak Ayud, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Ganevo selaku Ketua Umum Kadin Indonesia yang selalu hadir membersamai kegiatan-kegiatan kita dan selalu mensupport UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan atas nama pribadi dan atas nama organisasi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Jadi hari ini kita adalah berhalal bihalal sekaligus rembuk dan sekaligus kita juga mencari solusi dari problem-problem yang selama ini kita temukan di lapangan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pencerahan dari semua teman-teman yang sudah memberikan masukan kepada kita, kepada teman-teman di penggiat UMKM, agar UMKM ini kita bisa berdaya, bisa maju bersama, bisa sejahtera bersama. Untuk berikutnya kita dengarkan dulu Bapak Joni Sinaga yang juga concern dengan perkembangan UMKM Indonesia untuk mendorong ekspor untuk produk-produk UMKM bisa lebih meningkat lagi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Ayud. Yang terhormat Pak Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan teman-teman semuanya, Profesor Sukoso, Pak Teddy, Pak Iko, Mbak Woro dari Belgia, dan lain-lain. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau boleh dari suara pemerintah, pertama-tama kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Edi Ganevo dan jajarannya yang tak henti-hentinya untuk mendukung kegiatan UMKM di Indonesia. Tadi pagi kami bincang-bincang dengan Pak Ayud, berapa banyak pengusaha di bawah Pak Edi Ganevo ini ternyata sangat besar, dan itu menyumbang terhadap kemajuan perekonomian kita yang sangat penting. Dan yang kedua, kami juga sebagai pemerintah mohon maaf kalau selama ini dukungan kepada pengusaha masih dirasakan perlu diperbaiki. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersama-sama untuk memajukan Indonesia. Mungkin kita sudah sering mengetahui banyak istilah yang digunakan seperti pentahelix dan lain sebagainya, tetapi intinya pengusaha, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media, kalau itu bisa bersama-sama dengan masyarakat tentunya, apa yang diramalkan oleh lembaga atau konsultan internasional bahwa Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia tahun 2045, itu bukan mustahil. Saya sering mengatakan bahwa 3 hal saja bisa kita lakukan bersama, negeri kita ini luar biasa majunya. Yang pertama, kalau setiap desa dan kelurahan minimal bisa menghasilkan 1 produk ekspor. Sekarang ada kurang lebih 74.000 desa, 8.000-an kelurahan. Kalau masing-masing bisa menghasilkan 1 produk saja, itu tidak mustahil membuat kita naik kelas Indonesia di ASEAN. Sekarang masih nomor 5 di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kalau itu bisa kita lakukan, maka untuk ASEAN bisa menjadi nomor 1 nantinya. Yang kedua, selain setiap kelurahan dan desa bisa menghasilkan 1 produk ekspor, yang kedua, pengusaha di kota besar kalau bisa jangan menunggu kiriman dari desa atau kelurahan itu, tetapi pengusaha dari kota besarlah yang turun ke desa-desa untuk mencari produk yang bisa diekspor. Ini dampaknya sangat besar, bisa menghidupkan perekonomian di desa dan juga mengetahui apa yang bisa dibantu dari kota
untuk membantu pengusaha di desa dalam kaitan ini mungkin UMKM ya. Dan yang berikutnya, pengusaha di kota itu dari segi transportasi biasanya lebih baik. Karena dia udah punya fasilitas yang lebih baik. Kalau ini bisa, yang kedua ini dilakukan dengan yang pertama, luar biasa lagi. Yang ketiga, yang terakhir, pemerintah harus berpihak kepada pengusaha. Dalam kaitan ini nggak bisa lagi netral. Kalau aturannya demikian, misalnya saya sering memberikan ilustrasi, supaya mendapatkan sertifikat dari Badan POM, maka UMKM atau pengusaha itu harus mengajukan aplikasi atau permohonan. Kalau bisa, itu masih netral, kalau bisa berpihak. Jadi Badan POM-nya, seperti yang sering dilakukan Pak Jokowi, sering belusukan, datang aja ke tempat UMKM-nya, dan melihat ada potensi untuk diekspor di sini, tetapi mungkin masih ada kekurangan, dan apa ya kekurangan itu nanti bisa disarankan. Kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, tidak mustahil ekspor kita meningkat dengan sangat tajam. Saat ini atau tahun lalu 2020 ekspor kita hanya 163 miliar dolar, 163 miliar dolar. Sementara ekspor Tiongkok yang penduduknya juga besar, 1,4 miliar, sudah 2.600 miliar dolar. Jauh sekali, 2.600 miliar dolar, sementara kita hanya 163 miliar dolar. Tetapi Tiongkok itu tahun 1995 belum masuk 15 besar dunia, masih jauh di bawah ekspor Singapura. 2 yang pertama tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya itulah yang dilakukan Tiongkok, makanya mereka bisa melejit. Sejak tahun 2005 sampai saat ini, Tiongkok selalu menjadi eksportir nomor 1 di dunia. Dan saya lihat Pak Edi Ganevo dan seluruh jajarannya di Kadin sangat sungguh-sungguh untuk mendukung UMKM kita di seluruh Indonesia. Dan sering dikatakan UMKM itulah sebagai penopang ekonomi kita yang terutama. Katanya 95% perekonomian kita itu dilakukan oleh UMKM. Dalam kaitan ini, saya sangat mendukung kalau pemerintah mulai 2021 ini meningkatkan lagi peran dan dukungannya supaya UMKM kita ini bukan saja naik kelas, tetapi ekspor kita itu bisa meningkat secara signifikan. Saya secara pribadi dan Pak Ayut di sini sering mengatakan kalau bisa ekspor kita menjadi 700 miliar dolar per tahun, dari sekarang 163 miliar, itu sangat mungkin. Pertama, 4 negara tetangga kita yang ekspornya lebih tinggi dari kita, ternyata banyak mengambil produk dari kita. Lalu mereka olah sedikit, mereka kemas dengan lebih baik, akhirnya mereka jual atau mereka ekspor dengan harga yang lebih tinggi, sehingga ekspor mereka lebih tinggi. Kalau kita bisa, kenapa misalnya tidak kita lakukan? Kemarin ada webinar dengan Eropa, pengusaha Jerman yang bisa berbahasa Indonesia dengan fasih mengatakan ketika masih raw material, masih mentah seperti buah, sayur, dan lain sebagainya, produk Indonesia adalah nomor 1 di dunia. Tapi begitu diolah menjadi hasil jadi, di situ kekurangan Indonesia katanya. Tadi sempat bincang-bincang dengan Prof. Sukoso di sini. Ya, walaupun itu hal kecil, tetapi kalau itu penting bagi negara lain, ya kita harus lakukan. Misalnya bungkusnya tidak boleh mengandung kimia, tapi karena sudah terbiasa dari zaman dulu menggunakan itu, kita enggan untuk mengubahnya. Padahal sebenarnya tidak apa-apa mengubah itu karena dunia juga berubah. Contohnya kemarin disebutkan kayu manis atau cinnamon
Indonesia itu dianggap penghasil cinnamon atau kayu manis terbesar di dunia. Ternyata ada zat kimia di dalamnya yang menurut negara-negara Eropa tidak boleh terlalu tinggi. Dan itu menurut pengusaha kemarin sebenarnya bisa dikurangi, ada caranya. Nah, cara ini yang kita kadang-kadang enggan untuk mengatakan, wah kenapa harus dikurangi? Dari zaman dulu sudah seperti itu. Padahal kalau kita bisa kurangi, mereka merasa nyaman karena mereka juga bertanggung jawab kepada konsumennya. Hal-hal seperti itu walaupun kecil, tetapi itu sangat berpengaruh. Ini harapan kami dan mudah-mudahan pemerintah dari yang paling tinggi Pak Jokowi sudah menyatakan dukungannya, tetapi sampai tingkat paling rendah juga kalau kita bisa berkomitmen untuk mendukung pengusaha kita ini, tidak mustahil. Yang pertama mungkin langkah pertamanya dulu